Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak mereka itu, seru mereka itu, himbau mereka itu untuk ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, dengan cara persaudaraan, dengan cara ilmu, dengan cara dakwah, dengan cara bijaksana, dengan kasih sayang, tidak diadik-adik tuh, tidak disakit-sakiti, pokoknya bujuk-bujuk, rayu-rayu dengan perkataan yang hikmah. Yuk wak ramian musolawat. Tuh jadi wak menambah persaudaraan. Bapak Ibu tuh manfaatnya malam ini yang kita tambah saudara, supaya bisu awak tambah saudara atau semua saudara. Bapak Ibu, Rasul mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, man da'a bil huda kana alaihi minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu dzalika la yanqusu min ujurim syai'a. Man da'a, siapa yang mengajak, siapa yang menyeru, siapa yang mengundang. Pak RW kok mengundang Ustaz bukan? Siapa yang mengajak, siapa yang menyeru, siapa yang mengundang. Da'a itu kan azan itu da'a juga tuh memanggil orang. Jadi da'i kok tukang panggil, tukang ajak, bukan tukang usir. Lah di masjid keluar, enggak gitu tuh. Lah di masjid ribut di luar aja, enggak gitu tuh. Nah, kayak itu ya, mengajak. Bukannya awak diajak, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Baru saya barang kayak jagonya 10 menitnya. Mata kaja de orang yang baru jago, yang ka mandi, yang ka cebok, yang ka bodoh, ka istinja, berjalan kaki lo lah kamari, Allah gaib lo lah ya. Baru saya tiba sampai di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ditinggane. Ndak zolim tuh, inyo mimbau wak suruh tibo, inyo ngundang wak suruh tibo, wak mendatangi undangan, ditinggal capek-capek. Nah, jadi memanggil, azan tuh manggil, da'i menyuruh. Maka orang-orang yang mengajak, ibu-ibu pun bisa mengajak tetangganya. Yuk kita tambah persaudaraan. Man da'a bil huda, siapa yang mengajak orang kepada petunjuk, kana alaihi minal ajri, adalah baginya diberikan bagian pahala. Minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, seperti besarnya pahala orang yang ikut kane ajak. Jadi kalau ibu, kalau surang sembahyang atau sholat berjamaah berapa pahalanya? 27. Kalau ibu mengajak 2 orang, 27 kali 3. Kalau mengajak 10 orang, 27 kali 10, 270. Man da'a bil huda, siapa saja yang mengundang, siapa saja yang mengajak, siapa saja yang menyampaikan bil huda, kepada jalan petunjuk, kana alaihi minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, dia diberikan balasan pahala sebesar pahala orang yang kane ajak, man tabi'ahu, orang-orang yang ikut bersamanya. Dzalika la yanqusu min ajrihim syai'a, yang demikian itu tidak mengurangi pahala orang yang diajak tuh doh. Yang diajak tidak berkurang pahalanya, tetap sih 27. Awak kali. Jadi senang enggak? Jadi malam kini awak menambah persaudaraan. Teruslah tambah persaudaraan ukhuwah kok. Ustadz-ustadznya, masajid-masajidnya, relasi-relasinya, relawan-relawannya, tambah terus. Namanya uswatun hasanah, contoh yang baik. Ya, disingkat menjadi uswah. Jadi Bapak Ibu, yang kedua apa yang perlu kita tambah? Kalau laba kumpu kira-kira yang ditambah dosa bagunjiang atau apa? Jangan lo beko dek mau undang kawan untuk bagunjiang. Ndak itu doh. Tapi gunanya untuk sama-sama tolabul saling nasihat menasehati dalam agama. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Diundang kok gunanya untuk disanangan, untuk dikasih ilmu, saling tukar menukar pengalaman. Nan dapet di ibu tu si A, alun tentu dapet di si B. Nan dapet oleh si B, alun tentu dapet oleh si C. Makanya saling share, saling berbagi, saling open.
haus saling menerima. Take and give ya, bahasa Inggrisnya. Saling mengambil dan memberi, atau memberi dan mengambil. Jadi Bapak Ibu, tujuannya saling berbagi. Kalau laba sobok wak saling berbagi. Apa yang wak bagi? Ilmu wak bagi, informasi wak bagi, kepeng bilo para lu wak bagi. Kok kawan awak ada utang, utang bara utang, awak bisa membantu untuk melunasinya. Berbagi hati, berbagi kasih sayang. Bukankah Islam itu al-Islam? Orang Islam tuh al-Muslim. Al-Muslim, orang Muslim itu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang Islam yang mampu menyelamatkan orang Islam lainnya dari lisannya dan tangannya. Bagaimana lisan kita menyelamatkan orang Islam lainnya? Assalamualaikum pemanya. Assalamualaikum, selamat untukmu, menyelamatkan dia melalui doa kita, diaminkan dek malaikat. Inyo awalnya ndak sumbayang, dek diaminkan selamat untukmu, Allah kabulkan, Allah ijabah, diaminkan dek malaikat. Akhirnya Allah bimbing, diberi hidayah. Nyolah salamek mah. Kalau salamek ndak mungkin masuk neraka. Assalamualaikum. Itu lisannya menyelamatkan. Baru boso-bosenyo ala senyum-senyum tuh. Senyum menggembirakan hati. La tahqironna minal ma'rufi syai'a walau antal qa'akhaka biwajhin talq. Jangan kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun engkau hanya menampakkan wajah manis kepada saudaramu saat bertemu. Wajah manis ada pahalanya, tambah lo senyum. Ala wajah ceria basebok jo kawan, tambah lo senyum. Tabassumuka fi wajhi akhi kalakas sedekah, tersenyum saja kamu kepada saudaramu itu sedekah bagimu. Bapak Ibu, itu yang wak tambah ilmu, pengalaman, saling berbagi, bagi kasih sayang, bagi perhatian. Tapi ibu-ibu sama ibu-ibu, apa-apa sama apa-apa. Jangan sampai lo beko bagi kasih sayang apa-apa di ibu-ibu orang lain. Tak begitu dong. Itu. Jadi Bapak Ibu itu tambah. Yang ketiga, kalau di majelis itu nambah amal. Jadi Bapak Ibu, tujuan awak lah tambah saudara, tambah ilmu, saling berbagi, saling berkasih sayang. Tambah amal awak ndak? Tambah amal awak ndak? Jaleh. Tambah amal awak tuh, Bu. Amal soleh kita tambah. Kalau lebah sobok jo kawan tuh, kalau awak mengajak mereka dengan kasih sayang segala macamnya, menegakkan kebenaran, pasti saja bertambah amal tuh, amal soleh. Nah itu sudah jelas tuh. Setelah bertambahnya amal soleh, maka yang akan pasti bertambah jaga, ini tingkatan puncaknya adalah bertambahnya iman, Bapak Ibu. Tanpa disadari iman kita semakin kuat. Makanya orang yang suku bapacah balah itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Enggak beriman di antaramu, atau enggak sempurna imanmu sampai engkau bisa berkasih sayang kepada saudaramu seperti kamu mencintai atau menyayangi dirimu sendiri. Wa ndak namu digunjingan, jangan gunjingan orang lain. Ndak namu disakiti, jangan sakiti orang lain. Ndak namu dicilo aratonyo, jangan cilo arato orang lain. Itu dikaitkan dengan iman. Makanya yang menyakitkan lisan kita kok tadi kan al-musliman salimal muslimuna min lisanihi. Orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan orang lain dengan lisannya. Lisan kita menyelamatkan, ketemu assalamualaikum, didoakan kita. Kalau jauh segala macamnya ada orang menggunjingkan waktu tutup-tutupi wak bela. Tidak boleh digunjing-gunjingkan. Makanya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jika mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang benar. Kalau enggak, lebih baik diam. Di situ Bapak Ibu, otomatis iman kita akan bertambah. Nah Bapak Ibu, kalau iman kita sudah bertambah, sebabnya iman itu kaidah ahlu sunnah wal jamaah memahami daripada ayat dan hadis, menyimpulkan dia mempunyai kaidah. Kaidahnya al iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang.
Iman wak kau bisa bertambah, bisa berkurang. Berkurangnya bisa habis. Al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bita'ah. Syarat iman itu bisa bertambah dengan catatan dia senantiasa melaksanakan ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Wa yanqusu bi maksiyah. Dan iman itu bisa berkurang, bahkan bisa habis disebabkan oleh maksiat, oleh dosa, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah di antara ini yang tiga ini kira-kira ada nan bertambah enggak? Awak pulang beko kira-kira ada yang bertambah enggak? Saudara bertambah enggak? Kalau kini kok mungkin enggak. Nah, besok mungkin bertambah. Kok lah ya pokok enggak malah berkurang ya Pak RW. Usahawan itu saya usaha Pak, tambah saudara kita. Tambah tetangga tuh semakin panjang kesinan semakin empuk. Kenali orang-orang itu, sering memberi hadiah. Kalaulah dapet saudara kita tuh nasihati, ajak mereka untuk taklim. Taklim berdua pun jadi. Saling share, saling bagi ilmu. Ambo mengaji patang kau di siko dapet model kuang, makan lu minum tangan kiri nggak boleh kecenya. Itu kok ada hadisnya gitu. Sampai membagikan. Bertambah amal ibu tuh mah. Langan mengecehan model itu saya bertambah amal tuh mah. Allah iyo lo kecenya. Ada apa ibu palo dari orang itu makan seumur hidup tangan kanan selai. Minum dengan tangan kiri dengan tangan kanan selai. Allah bertambah pahala ibu tuh mah. Amal ibu bertambah deknya makan ju tangan kanan, pahala mengalir kepada ibu yang pertama mendakwai. Otomatis iman ibu naik terus. Karena yazidul iman bita'ah, iman bertambah karena ketaatan tadi. Kalau kini kok mungkin tidak bertambah saudara. Yang kedua, ilmu. Lai bertambah ilmu Bapak Ibu. Lai rasanya ya beko walaupun kalau pintu lalu po belum kan. Tapi yang jaleh kini bertambah. Alhamdulillah. Anan jaleh bertambah kini ko amal pahalu. Duduk saya awak iktikaf di masjid ko pahala bertambah. Selama awak di masjid ko apa doa malaikat? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Itu doa malaikat. Malaikat itu kan makhluk suci. Doanya makbul. Selama dia tidak berhadas dan tidak keluar dari musola ko, dari tempat sholat ko, malaikat terus berdoa, Bapak Ibu. Jadi mudah kalau kita ingin didoakan oleh malaikat, ya terus iktikaf di musola atau di masjid setelah selesai sholat 5 waktu. Sambil menunggu pengajian, intidharus shalah ba'da shalah, itu disebut dengan orang yang berjaga-jaga di dalam hadis. Jadi menunggu sholat setelah sholat itu dalikar ribat, itulah orang yang senantiasa siap di medan jihad strategi melawan setan. Jadi Bapak Ibu, ini yang bertambah. Itu udah pasti bertambah amal soleh kita. Kemudian iman insya Allah akan bertambah. Bapak Ibu, kajian kita itu saja motivasi tentang bagaimana menghidupkan masjid dan musola dan menambah persaudaraan. Kita buka tanya jawab Bapak Ibu. Kajian waktu fikih nak. Kalau model itu tadi fikih apa namanya? Model tadi itu fikih apa namanya? Jadi waktu tidak bisa lari dari fikih. Fikih itu kan al-fahmu, pemahaman. Al-faham ibu bapak yang mau sampaikan tadi ndak? Ada ndak bertambah ilmu? Alai. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau ndak, awak sambung kaji wak minggu 2 minggu patang. Ada istilahnya orang saleh, ada orang muslim. Muslim ini jarang dibahas. Muslim kan pelakunya. Bahasa Arab itu coba penggaris apa? Satoro. Penggaris kan satoro. Artinya kan lurus enggak? Palurui gitu. Penggaris satoro. Coba ditambah mim. Tambah mim mistoro atau ditambah tamarbuto mistorotun. Artinya menjadi alat lurus. Alat lurus itu apa?
penggaris. Jadi soleh sama musli itu orangnya. Kini kok meja kok apa? Awalnya kan kataba, artinya tulis. Kataba, yaktubu, sedang menulis gitu kan. Kitabun tulisan. Tapi kalau ditambah mim, kataba itu ditambah apa? Menjadi maktabun. Maktabun meja, tambah mim. Sajadah sujud. Sajadah kok sujud. Yasjudu, orang yang sedang sujud. Tambah mim depannya. Masjidun. Apa artinya? Tampe sujud. Solat. Tambah mim. Musola, tempe solat. Jadi kalau muslih kok orang yang soleh. Orangnya. Jadi Bapak Ibu, di YouTube sering dibahas soleh, tapi jarang. Kalau dengarkan kajian-kajian yang lain, kurang banyak nontonnya mungkin. Muslih itu apa gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Nggak, kalau ndak ambo ingin menjelaskan faslun niyah. Kok ada kitab Imam Syafi'i namanya Matan Safinatul Najah. Ini Matan Safinatul Najah ini tentang fikih praktis beribadah. Kemudian di sini ada kitab takribnya Imam Syafi'i. Jadi ambo akan masuk kepada babun niyah dulu. Karena ibadah itu sebelum bauduk niat itu harus lurus dulu. Pondasi dasar innamal a'malu binniyat. Sebelum sholat niat harus lurus dulu. Nah ya, apapun ibadahnya dasar pondasinya adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal itu tergantung pada niatnya. Dia akan mendapatkan balasan baik dosa ataupun pahala ataupun dosa sesuai dengan apa yang diniatkannya. Makanya niat itu sangat penting Bapak Ibu. Niat di dalam beribadah disebutkan oleh Imam Syafi'i. Ya. Ini di dalam kitab Imam Syafi'i maksudnya. Tentang an-niyatu qasdu syai' muqtariman bi fi'lihi. Niat itu keinginan hati, ya, keinginan hati untuk melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi. Artinya bersamaan dengan perbuatan yang akan dikerjakan. Wa mahalluha, dan adapun tempatnya niat itu al-qalbu, di dalam hati. Dan ada tambahan kata beliau wattalafuzu biha, dan melapaskan niat itu sunnatun, sunnah. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Ambo baca kitab Imam Syafi'i. Beko kitab-kitab yang lain ada. Nah, kini kok kaji ambo tentang kitabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau ada yang tidak sukojo melapaskan niat, itu ada pembahasan tersendiri. Tapi yang jelas melapaskan itu bagi orang yang was-was dalam pembahasannya itu sunnah. Orang yang hirup, banyak anak ribut, banyak musik, banyak segala macamnya di tengah pasar, atau kita sendiri memang was-was, maka melapaskan niat itu sunnah menurut pendapat Imam Syafi'i. Oh, lazim. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah muqtarinan bi fi'lihi. Kalau an-niyatu qasdu syai', keinginan untuk melakukan suatu, muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan perbuatannya. Imam Syafi'i meletakkan niat berwudu itu inda ghuslil wajhi. Berwudu itu berniatnya ketika membasuh wajah yang pertama. Itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi bismillahnya itu bismillah, basuh tangan, kumur-kumur, itu tuh semuanya sunnah. Bukan fardu tapi sunnah. Kemudian ketika membasuh pertama dia berniat untuk berwudu. Ya kalau bahasa awaknya sengaja aku wudu untuk mengangkat hadas kecil, fardu karena Allah. Atau sengaja aku wudu untuk menunaikan sholat, fardu karena Allah. Itu bahasa di dalam hati mengecek.